Baik, perkenalkan nama saya Andika Junior Universitas Lumanturuan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal terkait eh, materi logika yang terkait dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu resolusi logika proposisi, yang kedua deduksi alami, yang ketiga logika predikat, yang keempat tablo semantik, yang kelima resolusi logika predikat, dan yang keenam deduksi alami logika predikat. Eh, Baik, yang pertama adalah resolusi logika predikat. Terdapat sebuah contoh soal yaitu diketahui basis pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama adalah P, yang kedua P konjungsi Q, implikasi R, yang ketiga S disjungsi T, implikasi Q, dan yang keempat T. Cara penyelesaiannya, yang pertama P. P sudah merupakan bentuk CNF. Yang kedua, P konjungsi Q, eh, negasi R. Yang langkah-langkah penyelesaiannya menghilangkan implikasi yang menjadi negasi P konjungsi Q disjungsi R. Yang kedua mengurangi lingkup negasi negasi P disjungsi negasi Q disjungsi R. Dan yang ketiga menggunakan asosiatif. Disjungsi P negasi P disjungsi negasi Q disjungsi R. Jadi hasil yang didapatkan adalah negasi P disjungsi negasi Q dan disjungsi R. Yang ketiga S disjungsi T implikasi Q. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama menghilangkan implikasi yaitu negasi S disjungsi T disjungsi Q. Yang kedua mengurangi lingkup negasi, negasi S konjungsi negasi T disjungsi Q. Yang ketiga gunakan distributif negasi S disjungsi Q konjungsi negasi T disjungsi Q akan menghasilkan dua tabel kebenaran yaitu negasi S disjungsi Q dan negasi T disjungsi Q. Yang keempat, T. T sudah merupakan bentuk dari CNA. Jadi, untuk tabel penyelesaiannya dapat dilihat seperti berikut. Ini adalah tabel kebenaran yang didapatkan dari contoh soal tadi. Yang kedua adalah logika predikat. Contohnya X lebih dari 4. Analisa pernyataan X lebih besar dari 4 terdiri dari dua bagian. Yang pertama, variabel X sebagai subjek dari pernyataan, dan predikat yaitu lebih besar dari 4 yang menyatakan kriteria benar atau salah subjek. X lebih besar dari 4 pernyataan X. P melambangkan predikat lebih besar dari 4. X adalah variabel. Jadi nilai kebenaran yang dapat diperoleh jika nilai X adalah jika X sama dengan 5, maka pernyataan X bernilai benar. Jika X bernilai 3, maka pernyataan X bernilai salah. Baik, berikutnya adalah tabel semantik. Contoh soalnya, jika Badu mencontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas lalai. Jika Badu mencontek saat ujian, maka pengawas lalai. Dengan demikian, jika Badu mencontek, maka dosen akan datang. Pertanyaannya, apakah argumen di atas valid atau apakah kesimpulan pada pernyataan 3 secara logis mengikuti premis-premisnya, yaitu pernyataan 1 dan 2. Cara penyelesaiannya pertama adalah dengan menyusun kesimpulan-kesimpulan yang dapat didapatkan dari soal tersebut. Yang kedua adalah menyusun menjadi urutan tablo seperti A implikasi negasi C, konjungsi negasi A implikasi B, konjungsi A implikasi negasi C implikasi B. Dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama A implikasi negasi C implikasi B. Yang kedua A implikasi negasi C dan ketiga implikasi negasi A implikasi B. Lalu berikutnya dapat dibuat sebuah pohon tablo semantik. Pada
awal kita mengambil urutan pertama, yaitu A implikasi, negasi C implikasi B. Maka dapat dibagi menjadi A implikasi negasi C dan negasi A implikasi B. Didapatkan hasil implikasi negasi-negasi A dan negasi B. Kemudian diturunkan lagi menjadi A. A diturunkan menjadi dua lingkup bagian, yaitu negasi A tutup karena sudah ada negasi A di atas, jadi dia ditutup, dan negasi C. Kemudian berikutnya juga sama seperti hal yang sebelumnya, negasi A tutup dan negasi C implikasi B. Kemudian terbagi lagi jadi dua ranting, yaitu negasi-negasi C dan B tutup karena B sudah ada di atas. Dan kemudian dari negasi-negasi C diturunkan menjadi C tutup karena C juga sudah ada di atas. Jadi inilah hasil dari pohon tableau semantik yang dapat dihasilkan dari contoh soal tersebut. Kemudian resolusi logika predikat. Tentukan apakah informasi berikut dapat disimpulkan bahwa Alice adalah orang tua dari Charlie. Yang pertama, premis 1. Setiap orang tua dari seseorang adalah pengasuh dari seseorang tersebut. Bersifat universal. Yang kedua, premis 2. Bob adalah pengasuh dari Charlie. Yang premis ketiga, Bob tidak mungkin menjadi orang tua dari Charlie. Yaitu negasi orang tua. Yang keempat, premis 4, jika seseorang bukan pengasuh dari Charlie, maka Alice adalah orang tua dari Charlie. Dapat disimpulkan dengan universal. Jadi dari soal tersebut terdapat 4 pernyataan yang dapat disimpulkan kebenarannya melalui resolusi logika predikat. Baik, selanjutnya adalah deduksi alami logika predikat. Di sini terdapat beberapa contoh. Pertama adalah eh, semua pernyataan P, semua pernyataan X adalah pernyataan semua pernyataan X adalah pernyataan X. Kedua, semua pernyataan X adalah pernyataan dari Q. Ketiga adalah karena pernyataan X adalah pernyataan Q, maka jawaban yang dapat diberikan adalah semua pernyataan P adalah pernyataan X. Yang kedua, semua pernyataan P adalah pernyataan Q. Yang ketiga adalah pernyataan P. Yang keempat adalah pernyataan P adalah pernyataan Q. Dan kelima adalah pernyataan Q. Dan yang keenam adalah semua dari pernyataan X adalah pernyataan Q. Dapat disimpulkan dari premis-premis tersebut. Yang pertama adalah instansiasi universal. Yang kedua adalah instansiasi universal. Yang ketiga dan keempat adalah modus ponens. Dan yang kelima adalah generasi universal. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekiranya jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.